Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siva Fauzia, absen 31, kelas 11 IPS 3. Sekarang saya akan mempresentasikan tentang proposal beserta contohnya. Yang pertama, pengertian. Proposal adalah tulisan yang dibuat oleh penulis dengan maksud untuk menjelaskan rencana dan tujuan suatu kegiatan kepada para pembaca, sehingga mereka mendapatkan pemahaman tentang tujuan kegiatan tersebut secara lebih jelas dan detail. Menurut para ahli, menurut Rifki, proposal adalah suatu bentuk rancangan kegiatan yang dibuat dalam bentuk formal dan standar. Menurut Hadi, proposal adalah suatu usulan terstruktur untuk agenda kerjasama bisnis antar lembaga, perusahaan, usulan kegiatan sampai pada pemecahan masalah. Tujuan dibuatnya proposal yaitu untuk memperoleh izin, persetujuan atau dukungan dari suatu pihak terhadap rencana-rencana yang nantinya akan dilakukan. Tak hanya itu, proposal ini juga sering dibuat dan diajukan guna mendapatkan dana sponsor melalui kerjasama dengan pihak yang lain. Hal ini dikarenakan proposal tidak hanya menjelaskan tentang bagaimana kegiatan itu akan dilaksanakan, tetapi di dalamnya juga terdapat jumlah dana yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan tersebut lengkap dengan alokasinya. Jadi dari proposal bisa diketahui kira-kira untuk apa sajakah dana yang berhasil terkumpul itu nanti. Fungsi untuk melakukan penelitian yang ada kaitannya dengan sosial, budaya, ekonomi, dan lain-lain. Dapat digunakan untuk mengajukan mendirikan suatu usaha. Dapat digunakan juga untuk mengajukan tender dari berbagai macam lembaga. Dapat digunakan untuk mengadakan acara-acara kegiatan, misalnya seperti acara perayaan, seminar, pelatihan, perlombaan, dan lain-lain. Jenis-jenis proposal bisnis merupakan proposal yang ada kaitannya dengan dunia bisnis atau usaha, bisa juga yang berhubungan dengan bisnis kelompok ataupun perseorangan. Proposal proyek merupakan proposal yang ada kaitannya dengan dunia pekerjaan, umumnya berisi serangkaian rencana-rencana dalam usaha atau komersil. Proposal penelitian merupakan proposal yang sering digunakan pada bidang akademis seperti penelitian untuk tugas akhir, tesis, dan lain-lain. Proposal kegiatan jenis ini sering digunakan di lingkungan masyarakat karena merupakan proposal untuk mengajukan suatu rencana kegiatan, baik itu kegiatan individu maupun perorangan. Jenis proposal berdasarkan bentuknya. Proposal formal. 1. Bagian pendahuluan terdiri dari sampul dan halaman judul, kata pengantar, ikhtisar, daftar isi, dan pengesahan atau permohonan. 2. Bagian isi terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, tujuan, anggapan, atau pemikiran dasar, metodologi penelitian, fasilitas personalisasi, keuntungan, kerugian, waktu, anggaran, dana, dan lain-lain. 3. Sedangkan untuk bagian penutup terdiri dari daftar pusaka, lampiran, dan lain-lain. Proposal non-formal. Proposal ini tidak seperti proposal formal yang lengkap. Biasanya disampaikan hanya dalam bentuk surat. Biasanya selalu berisikan seperti permasalahan, saran-saran, pemecahan masalah, dan pengesahan atau permohonan. Proposal semi-formal hampir sama seperti proposal non-formal karena isinya tidak selengkap atau tidak memenuhi syarat-syarat proposal formal. Unsur-unsur proposal umum. Latar belakang. Dalam unsur ini dikemukakan kesenjangan antara harapan dan kenyataan, baik itu kesenjangan teorik maupun kesenjangan praktis yang melatar belakangi masalah. Rumusan masalah. Dalam unsur ini menyatakan secara tersurat berupa pertanyaan yang ingin dicari jawabannya. Tujuan penelitian. Dalam hal ini diungkapkan sasaran atau tujuan yang akan dicapai. Hipotesis. Dalam hipotesis dilakukan berupa jawaban sementara masalah penelitian agar hubungan antar masalah dan jawabannya yang lebih jelas. Asumsi penelitian. Asumsi penelitian merupakan anggapan dasar tentang suatu hal yang dijadikan dasar dalam berpikir dan bertindak. Manfaat penelitian. Dalam unsur ini berisi alas dan layaknya masalah yang diteliti, ruang lingkup, kajian pustaka, definisi operasional. Sistematika penulisan novel. Sistematika penulisan proposal. Proposal penelitian, latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, objek penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, hasil yang diharapkan, daftar pustaka. Proposal kegiatan, latar belakang kegiatan, dasar pemikiran, nama kegiatan, tujuan kegiatan, target kegiatan, manfaat kegiatan, jenis kegiatan, waktu dan tempat kegiatan, jadwal kegiatan, melaksanakan organisasi kerja, sasaran, anggaran, dan kegiatan penutup. Kaidah bahasa.
Menggunakan kata kerja tindakan untuk menyatakan langkah-langkah kegiatan atau metode penelitian. Menggunakan kata-kata yang menyatakan pendefinisian seperti merupakan, yaitu, yakni, adalah. Menggunakan kata-kata yang mengandung makna perincian seperti pertama, kedua, selain itu. Menggunakan istilah ilmiah baik yang berkaitan dengan kegiatan yang akan dilakukan atau yang berkaitan dengan bidang keilmuannya. Menggunakan kata-kata yang bersifat keakan-an seperti akan, diharapkan. Menggunakan kata-kata denotatif atau bermakna. Sebenarnya hal ini sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman antar pihak pengaju proposal dengan pihak penerima proposal. Ciri-ciri. 1. Proposal dibuat untuk meringkas kegiatan yang akan dilakukan. 2. Sebagai pemberitahuan pertama suatu kegiatan. 3. Berisikan tujuan-tujuan latar belakang acara. 4. Pastinya proposal itu berupa lembaran-lembaran pemberitahuan yang telah dijilid yang nantinya diserahkan kepada si empunya acara. Struktur. 1. Sampul. Proposal kegiatan mesti punya sampul, memakai logo kegiatan atau sanggup memakai logo organisasi di sampul, termasuk ditulis nama kegiatan yang akan dilaksanakan. Di bagian bawah ditulis intensi pelaksana kegiatan. 2. Latar belakang. Dalam menulis latar belakang mesti diketahui tidak semerta-merta latar belakang ditulis, tetapi latar belakang diawali ke perihal yang berupa umum ke perihal yang berupa khusus. 3. Nama kegiatan. Nama kegiatan adalah nama yang akan ditunaikan terhadap kegiatan tersebut. 4. Tema. Tema kegiatan yang ditulis sesuai dengan tema yang disepakati secara bersama dengan terhadap forum atau tema yang sudah tersedia sebelumnya. 5. Tujuan. Tujuan kegiatan adalah target dilaksanakannya kegiatan tersebut dan mencakup alasan kegiatan ini. 6. Jenis kegiatan atau acara kegiatan. Jenis kegiatan atau acara yang akan dilaksanakan. Seluruh model kegiatan mesti ditulis gara-gara instansi akan memandang banyaknya kegiatan yang direncanakan. 7. Sarana promosi. Sarana promosi adalah keuntungan dari sponsor. Sarana promosi dari umbut-umbut pakaian, pamflet, brosur, spanduk, audio, dan hitungan bagian persen sponsor. Besar persen yang disumbangkan oleh sponsor menentukan besar atau kecilnya logo sponsor. 8. Estimasi anggaran. Estimasi anggaran adalah kuantitas alokasi keseluruhan dana yang akan digunakan ditulis secara detail dengan harganya mulai dari perlengkapan, administrasi, konsumsi, piala, plakat, panggung, sound, dan lainnya. Estimasi anggaran adalah perihal penting gara-gara yang utama diperiksa oleh instansi adalah anggaran. 9. Penutup. Penutup adalah permohonan terima kasih sekaligus permintaan maaf kepada instansi. Tanda tangan dan stempel mesti tersedia gara-gara sah tidaknya proposal tersedia terhadap tanda tangan dan stempel. 10. Susunan kepanitiaan. Susunan kepanitiaan mesti tersedia gara-gara sanggup saja sponsor memakai fasilitas baju jadi memakai hitungan struktur kepanitiaan. Contoh, gelar seni dan budaya siswa-siswi SMA 71 Jakarta dalam rangka acara peringatan Hari Sumpah Pemuda. Latar belakang. Pentas seni merupakan ajang yang tepat untuk menggali kreativitas siswa-siswi di luar potensi akademik. Melalui penggelaran pentas seni, siswa-siswi dapat menunjukkan bakat yang dimilikinya kepada publik. Kondisi ini tentu sangat bagus untuk perkembangan siswa-siswi yang bersangkutan maupun pihak sekolah. Oleh karena itu, kami selaku pihak OSIS yang mewakili seluruh suara semua siswa-siswi SMA 71 Jakarta berinisiatif untuk mengadakan pentas seni. Selain bertujuan untuk menjaring potensi siswa-siswi di bidang seni, acara ini sekaligus sebagai ajang memperingati momen Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 2020. Seperti diketahui bahwa Sumpah Pemuda merupakan periode penting dalam sejarah pemuda yang menuju Indonesia merdeka. Tema. Dalam kegiatan ini, kami selaku panitia telah sepakat untuk mengangkat tema menjadi pemuda produktif, kreatif, dan berdikari dalam meraih masa depan. Melalui tema ini diharapkan seluruh siswa-siswi SMA 71 Jakarta menyadari pentingnya memanfaatkan waktu secara produktif. Caranya yaitu dengan melakukan berbagai kegiatan kreatif untuk meraih masa depan sesuai cita-cita. Contoh, macam-macam kegiatan: teater, pegelaran musik band, sendera tari, drama kolosal, seni islami, pertunjukan pencaksilat, stand-up komedi. Peserta dalam kegiatan ini adalah siswa-siswi perwakilan dari setiap kelas 10, 11, dan 12 SMA 71 Jakarta.
1. Pentas Drama Kolosal dan Teater, hari tanggal Rabu 28 Oktober 2020 pukul 5 sampai 8 malam. Tempat lapangan upacara Semen 71 Jakarta. 2. Pentas Sandra Tari Seni Islami Pencaksilat, hari tanggal Kamis 29 Oktober 2020 pukul 5 sore sampai 8 malam. Tempat lapangan upacara Semen 71 Jakarta. 3. Pentas stand up komedi dan musik band, hari tanggal Jumat 30 Oktober 2020 pukul 8 pagi sampai 3 sore. Tempat Aula Semen AN 71 Jakarta. Susunan panitia: Pelindung Dr. Andes Akmal Imanuddin, Kepala Sekolah, Pembina Susetio, Penanggung Jawab Aini Oktavianingrum, Ketua Panitia Beni Pradana, Sekretaris Adelita Anindya, Bendahara Arif Wicaksono, Koordinasi Acara Mufilkah, Koordinasi Perkap Bahrudin, Koordinasi Dokumentasi Haris Simanjuntak, Koordinasi Publikasi Leni Eko Wijaya, Koordinasi Humas Tafilus Prabu Bekti, Koordinasi Keamanan Ahmad Sulaiman. Anggaran dana: 1. Pemasukan: dana kas sekolah 1.500.000, dana partisipasi siswa 2.500.000, dana sponsor eksis 2 juta, dana sponsor Telkomsel 3 juta, dana partisipasi guru 500.000, total 9.500.000 rupiah. 2. Pengeluaran: sewa tempat 1 juta, sewa panggung 3 juta, sewa alat musik 2 juta, konsumsi 1.500.000, publikasi 500.000, dokumentasi 500, lain-lain 500, totalnya 9 juta rupiah. Penutup. Demikianlah proposal acara Festival Pentas Seni dan Budaya ini dapat kami sampaikan, sehingga diharapkan proposal ini dapat digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Kami selaku panitia mengharapkan dukungan serta bantuan dari segala pihak yang terkait, baik secara material, tenaga, dan ide-ide demi terlaksanakannya acara Festival Pentas Seni dan Budaya ini. Semoga dengan adanya acara Festival Pentas Seni dan Budaya ini dapat sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Atas perhatian dan keikutsertaannya dalam program share tersebut, kami ucapkan terima kasih. Jakarta, 17 Oktober 2020. Hormat kami, Panitia Kegiatan Festival Pentas Seni dan Budaya. Ketua Panitia Sukirmanto, Sekretaris Sustrisno, diketahui oleh Kepala Sekolah Kurniawan SPD. Sekian dari saya, terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.